Namun kalau jalan konstitusi ini, ya khususnya lewat parlemen, DPR RI, MPR RI, termasuk DPD, itu menuntut ya kesediaan dari partai-partai politik. Sementara partai-partai politik inilah yang menjadi masalah kita di Indonesia ini. Ya, tidak efektif sebagai agen perubahan dan cenderung mengukuhkan status quo, dan partai-partai politik dikuasai oleh oligarki politik, oleh segelintir orang, sehingga tidak ada demokrasi di dalam dirinya. Maka inefektivitas dan disfungsional partai-partai politik ke arah perubahan ini yang menjadi masalah besar kita. Tidak ada titik kembali, karena yang kita hadapi ini adalah yang saya sebut tadi, kemungkaran struktural. Saya memberi apresiasi kepada acara FTA kali ini, dan saya mohon maaf beberapa waktu yang lalu tidak bisa hadir setelah peristiwa di Kemang itu. Nah, saudara-saudara semua, bagi saya dengan menghayati ajaran Islam, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar itu adalah perintah Allah yang sangat jelas tegas. Bahkan dalam satu ayat Al-Quran, Ali Imran 110, Allah kaitkan tugas kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, menyerukan kebenaran, mencegah keburukan dan kebatilan, kemungkaran, dikaitkan dengan kriteria khair umat yang terbaik. Dan oleh karena itulah ya, bagi seorang muslim yang menghayati agamanya, dia akan terus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan saya pribadi selama ini memahami dan menghayati perjuangan yang kita lakukan itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Memang amar ma'ruf nahi mungkar oleh banyak ulama hendaklah dilakukan secara ma'ruf, secara baik. Namun secara baik ini juga relatif ya. Nah, sementara yang kita hadapi di Indonesia ini statement saya yang lama dari dulu, ya, sebagai sebuah kesimpulan, adalah kemungkaran struktural, bukan sekedar kemungkaran biasa, kemungkaran kultural, terutama jika ada penyimpangan dalam kehidupan warga masyarakat, melanggar etika dan moral, itu masih tetap berjalan, bahkan mungkin juga lebih dahsyat, dan bahkan telah menjadi dampak dari kerusakan struktural. Nah, kerusakan atau kemungkaran struktural ini berhubungan dengan apa yang menjadi kesepakatan kita dalam hidup bersama, yaitu struktur kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Itulah konstitusi, itulah undang-undang, itulah peraturan pemerintah, itulah putusan presiden, putusan menteri. Nah, ini yang kita hadapi selama ini. Apa yang seharusnya menjadi rujukan dalam hidup berbangsa bernegara, itu tata nilai. Kehidupan bernegara ini tidak sekedar berhubungan dengan tata kelola, tata kerja, good governance, tapi berhubungan dengan tata nilai. Dan tata nilai kita itu ya tiada lain adalah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa, the founding fathers and founding mothers, pada 18 Agustus 1945 itu. Sayang sekali ya,
Undang-Undang Dasar Kesepakatan para pendiri bangsa ini telah diselewengkan dengan istilah amandemen, tapi sesungguhnya adalah perubahan, sehingga apa yang kita pakai sekarang lebih cocok disebut Undang-Undang Dasar 2002. Dengan turunannya pada 2010 ya, Muktamar Muhammadiyah mengamanatkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk melakukan koreksi terhadap sejumlah undang-undang. Jadi pada tataran kedua, bukan undang-undang dasar. Pada sejumlah undang-undang, bahkan disebut secara khusus undang-undang tentang agraria, undang-undang tentang migas, minerba, dan ternyata oleh tim yang saya bentuk waktu itu ditemukan ada 115 undang-undang selama masa reformasi yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Undang-undang dasar yang berlaku 2002, apalagi dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan saya baca, belum dengar langsung, Prof. Kailan dari Universitas Gadjah Mada menyimpulkan 96% substansi penting dari Undang-Undang Dasar 1945 itu telah hilang, hampir 100%. Jadi sesungguhnya pijakan dasar referensi dari kita bernegara berbangsa ini sudah tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi. Nah, berpindah kepada apa yang ditanyakan tadi, maka ini haruslah menjadi perjuangan. Dan saya tahu persis tidak semua anak-anak bangsa memahami dan berada pada antena ini. Itulah yang dari dulu ya kita bentuk gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang bahkan semua kelompok yang punya cita-cita yang sama, walaupun mungkin awalnya jalannya berbeda, sudah bersatu. Ya. Ada Pokja tetap, Pokjatap untuk kembali. Kemudian selama pemilu dan pilpres kita bersepakat, ya, hasil dari pertemuan dan konversi pers 100 tokoh bangsa yang saya adakan di Hotel Sultan, kemudian sebelumnya 30 di Hotel Ambara, kemudian bersepakat dalam pertemuan di rumah kita kita lembagakan gerakan ini tidak sekedar lewat konferensi pers, tapi lewat pembentukan GPKR, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat, yang kemudian terus-menerus menyampaikan pikiran, bahkan dalam bentuk aksi-aksi, sebagian besar ditandingi, baik di depan gedung MPR, DPR, DPD RI, maupun di dekat gedung Mahkamah Konstitusi jika berlangsung, karena kita waktu itu mengkritik pemilu pilpres curang secara istilah resminya TSM, terstruktur, sistematis dan masif, dan seorang Habib dalam pidatonya secara STMJ, tapi terjemah panjangannya sistematis, STMJ, terstruktur, masif, J-nya jahat kan. Jahat, jahat. Nah, jahat. Oh ya, numasan. Apa namanya? Bukan susu telur madu jahe. Nah, ini yang kita hadapi kawan-kawan semua. Ya. Maka terserah kita. Saya tahu karena ini adalah persoalan besar dan ada pertarungan kepentingan di dalamnya. Tidak semua dari kita bersepakat. Saya tidak tahu kalau dilakukan survei, berapa persen dari rakyat Indonesia yang bersetuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, hasil permufakatan para pendiri bangsa 18 Agustus 1945, ada catatan dengan adendum. Adendum itu tentang masa jabatan presiden, karena kalau 1945 yang asli tidak dibatasi, sehingga bisa seumur hidup seperti Bung Karno atau bisa panjang seperti Soeharto. Gitu. Nah, ini masalah kita, masalah awareness, social and political awareness, kesadaran politik dari rakyat. Kenapa? Ya, ada kelompok yang memang tidak peduli, abai, ya, apatis, karena sedang bergulat dengan kehidupan realnya sehari-hari.
Ada yang tidak mau, abe, bahkan juga rejective, ya. Tidak mau bahkan menolak karena mereka menikmati. Saya berpendapat para petinggi partai politik itu menikmati kehidupan kenegaraan dengan Undang-Undang Dasar 2002 tadi itu. Maka tidak bisa, tidak mau mereka melakukan. Karena saya persingkat ya. Selama itu kita berdiskusi ya, apa namanya, dua jalan untuk perubahan itu. Satu jalan konstitusional, yang kedua jalan revolusi. Revolusi people's power sah adanya, dan itu yang kita coba, bahkan sudah didengungkan people's power, apa, revolusi. Coba tidak banyak rakyat yang tergerak, termasuk di mana saya aktif bergiat kalangan umat Islam, ya terbelah. Mengapa terbelah? Karena mereka juga berada di kotak-kotak politik, kotak-kotak partai politik, dan kepentingan yang berbeda. Nah, itu jalan yang sudah kita coba tapi tidak berhasil. Apalagi jika harus dikaitkan dengan dukungan dari TNI dan Polri. Bahkan Polri, ya, kita rasakan berada di seberang sana yang menghalangi dan bahkan menghadapi dengan represif gerakan-gerakan rakyat ini. Maka opsi kedua itu adalah jalan konstitusi. Kedua-duanya dibenarkan oleh konstitusi. Namun kalau jalan konstitusi ini, ya khususnya lewat parlemen, DPR RI, MPR RI, ya, termasuk DPD, itu menuntut ya kesediaan dari partai-partai politik. Sementara partai-partai politik inilah yang menjadi masalah kita di Indonesia ini. Ya, tidak efektif sebagai agen perubahan dan cenderung mengukuhkan status quo. Dan partai-partai politik dikuasai oleh oligarki politik, oleh segelintir orang, sehingga tidak ada demokrasi di dalam dirinya. Maka inefektivitas dan disfungsional partai-partai politik ke arah perubahan ini yang menjadi masalah besar kita. Sekarang ada harapan pada eksekutif, seperti Mas Tata katakan tadi. Saya pribadi ya, terus terang sangat optimis, ya, bersepakat, terutama yang mengacu pada diri Presiden Prabowo, betapapun bagaimana sikap kita di dalam Pilpres kemarin. Tapi saya kira, ya mohon maaf, pada tingkat ini saya ingin realistik, ya, karena perjuangan ya sudah maksimal sampai menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan betapapun hasilnya, maka ya saya kira realistik, kalau tidak ya pilihan kita akan terus-menerus apa namanya menentang, menggugat, dan sampai sejauh mana kemungkinan-kemungkinan yang ada. Politik adalah the art of the possible. Seni menjalankan kemungkinan-kemungkinan, walaupun ya kita tidak ingin terjebak kepada pendekatan machiavellistik, ya, menghalalkan segala cara, dan juga ya tidak berada pada absolutisme kaku, ya. Maka ya, berangkat dari pandangan ya, realistik ini, ya, kita menaruh harapan, apalagi ya, saya pribadi karena sudah berkenalan lama, ya, sejak 91 saya kenal Bapak Prabowo itu, ini direkam dan nggak apa-apa ya. Sepulang dari Amerika, setelah selesai program doktor, saya masih menjabat sebagai Ketua Umum Pusat Pemuda Muhammadiyah. Saya didatangi oleh dua, waktu itu masih pamen, perwira menengah, ya, berpangkat kolonel, kalau tidak salah, Prabowo Subianto dan Kiflan Zain, yang di atas kertas di meja itu ya menjelaskan tentang ini, tentang peta Indonesia yang terus terang ya di luar bidang bidang uh, perhatian saya, ya, ya, menjelaskan intinya gerakan, gelagat, geliat, manuver dari Beni Murdani yang menurut keterangannya anti Islam,
yang merancang satu operasi untuk membunuh orang-orang Aceh, dan Kolonel Prabowo diajak untuk terlibat, tapi dia tidak mau. Dan pada sisi lain, ya ini sudah terlalu terbuka saya bicara ini. Mereka mengatakan, bukan saya, Prabowo dan Kiflan Zen, bahwa Meni Murnani ini juga melakukan untuk menyingkirkan Soeharto, atas dasar Soeharto tengah apa bukan berpihak, ya tengah beri perhatian kepada Islam dan umat Islam, ya pada tahun 90-an, dan ada bukti-bukti pendirian ICMI, pendirian Bank Muamalat, ya. Dan ya, inilah ini panjang ceritanya, karena mungkin pengajian-pengajian di Cendana sana, Soeharto yang pernah sekolah di Muhammadiyah, ya muncul kesadaran, apalagi sudah tua ya, sangat manusiawi gitu. Maka terjadilah proses yang sebelumnya depolitisasi Islam pada 1-2 dasar warsa awal Orde Baru, bahkan deislamisasi dengan cara-cara, saya menulis disertasi tentang itu. Namun ya, cara respons dari kalangan Islam, anak-anak muda di kampus-kampus, back to the Quran, back to Islam, muncul circle-circle, dan apa yang saya sebut Islamic Cultural Revival, kebangkitan kembali budaya Islam mulai menggeliat pada tahun 90-an itu. Tapi kembali ke pertemuan tadi itu, mereka meyakinkan saya bahwa Meni Murnani dan apalagi kekuatannya di ABRI waktu itu sangat-sangat dalam, mencengkeram. Maka keputusannya didirikanlah sebuah lembaga, ya, bertemu sejumlah cendekiawan Muslim, termasuk Pak Prabowo, saya panggil Mas Prabowo, Kiflan Zen, dan lain-lain. Dibentuklah Center for Policy and Development Studies, disingkat CPDS, dan saya didaulat sebagai direktur. Ya mungkin karena anak muda, doktor baru pulang dari Amerika, memimpin ormas kepemudaan, ya, dan almarhum Bakhtiar Effendi waktu itu belum profesor, doktor, menjadi wakil sekretaris. Di tengah jalan kita kumpulkan Presiden BEM Sepulau Jawa, ada Anies Baswedan, ada Fadlizon, dan kita bersepakat untuk merekrut salah satu dari mereka sebagai semacam sekretaris di kantor kami, yang diberi rumah 2 tingkat oleh Pak Prabowo, dan juga menyediakan logistik untuk kegiatan operasional kami. Dan alhamdulillah dalam setahun banyak jenderal yang berkumpul, saya bisa sebut nama, sebagian masih hidup. Unsur-unsur seberang itu dapat digantikan, baik di Mabes, apalagi ya kita punya satu Panglima ABRI, Faisal Tanjung, dan satu Kasat, Jenderal Hartono, dan terjadi luar biasa. Tapi ini bukan bagian kami hanya akademik. Sekali seminggu hari Selasa ada diskusi, 15-an jenderal, kemudian 15-an cendekiawan Muslim, semuanya alumni HMI, ya, baik yang berasal dari Muhammadiyah maupun NU. Saya yang selalu jadi moderator, Mas Fadlizon mentranskrip, akhirnya jadilah sebuah hasil diskusi. Hari Kamis kita bawa ke Panglima ABRI, Faisal Tanjung, selalu saya yang ikut memimpin 2-3 orang, dan kalau ada yang terkait dengan Presiden, Pak Prabowo mengambilnya dan diserahkan kepada Presiden Soeharto yang jadi mertuanya waktu itu. Kali-kali kami bertemu di rumah beliau, Jalan Cendana 8 ya, mungkin karena itulah disebut 08 gitu. Begitu sampai terjadi reformasi yang terus terang hasilnya sudah kita ketahui, karena tokoh-tokoh Islam, Amin Rais, Gus Dur punya pikirannya sendiri. Sebenarnya ya mengkritisi rejim Soeharto. Terjadi yang telah terjadi. Kalau seandainya tidak terjadi seperti itu, kita rancang sebuah peralihan kekuasaan secara konstitusional, maka mungkin hasilnya akan lain. Nah, saya ingin tutup saja ya Mas Tata. Oleh karena itu, perjuangan kita tidak boleh berhenti. We are at the point of no return. Tidak ada titik kembali, karena yang kita hadapi ini adalah yang saya sebut tadi, kemungkaran struktural. Maka harus terus dilakukan, walaupun saya tahu ya kawan-kawan yang segerbong kemarin, baik pada gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945,
maupun di GPKR, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat. Sebelumnya saya ikut sebagai inisiator dan sebagai salah seorang presidium, ya. Tapi juga ya apa ya di antara kita perbedaan pendapat dalam menghadapi situasi. Mana Pak Din kita nonaktifkan gitu. Kenapa kita nonaktifkan? Sebagian kita juga sudah berdiaspora ke kegiatan-kegiatan lain dan khususnya pada Pilpres ada perbedaan pendapat terutama afiliasi terhadap pasangan calon, paslon-paslon. Nah, padahal kami itu dulu sangat disegani bahkan dihalangi karena segenap kaum kritis. Nah, sebagian ada di sana, sebagian ada di ruangan ini. Ya, kita beralih nama GPKR hasil pertemuan di kediaman saya. Ya, tetap idealisme. Jadi saya mohon maaf, saya pikiran antena saya itu kepada idealisme seperti penerapan kembali Undang-Undang Dasar 45, penegakan kedaulatan rakyat. Saya terus terang kurang ikut walaupun tidak tidak apa namanya menolak kalau ada kawan-kawan yang lebih kepada figur perorangan yang memang dikaitkan dengan ya biang kerok dari kerusakan ini gitu. Saya lebih kepada yang bersifat ideal, kemungkaran struktural dalam arti cita-cita nasional tadi itu. Nah,